Wah, kebagian ngadeg. Ibu, yang satu ini tolong. Bantur naik. Tak sama. Pak, sama. Kunduran kongkora kunduran kono wis kene ben kundur sing kono konoan urut Lapor upacara penutupan pendidikan khusus Komando Angkatan 97 tahun ajaran 2014. Siap, mulai. Laksanakan. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Undangan dimohon berdiri. Mars Komando. Undangan disilahkan duduk kembali. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata! Laporan Komandan Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan.
Lapor upacara penutupan pendidikan Komando Angkatan 97 tahun ajaran 2014 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pernyataan resmi penutupan pendidikan kursus komando Angkatan 97 tahun ajaran 2014. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 28 Februari 2015, pukul 09.12 menit, pendidikan kursus komando Angkatan 97 tahun ajaran 2014 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Persiapan perwakilan penanggalan tanda siswa, pemasangan baret Kopassus, penyematan tanda kualifikasi komando, pemasangan pisau komando, penerimaan ijazah, dan pembacaan janji prajurit komando. Berdiri lihat. Di sini. Abur, perwakilan penanggalan tanda siswa, pemasangan baret Kopassus, penyematan tanda kualifikasi komando, pemasangan pistol komando, penerima ijazah dan pembaca janji prajurit komando. Siap. Pembacaan surat keputusan.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Komando Pasukan Khusus. Salinan Keputusan Danjen Kopassus nomor Kep 06 Romawi 2 2015 tentang pemberian pisau komando perak kepada lulusan siswa terbaik pendidikan kursus komando Angkatan 97 tahun ajaran 2014. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus menimbang bahwa perlu segera mengeluarkan keputusan pemberian pisau komando perak kepada lulusan siswa terbaik pendidikan kursus komando Angkatan 97 tahun ajaran 2014. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, memberikan pisau komando perak kepada lulusan siswa terbaik pendidikan kursus komando Angkatan 97 tahun ajaran 2014 atas nama Letda Infantri Matsoni Mistori NRP 111300035800589 terhitung mulai ditetapkan keputusan ini, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Aspers Kasat 2 sampai dengan 4 dan selanjutnya 5. Kaajen Kopassus. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Batu Jajar pada tanggal 27 Februari 2015. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tertanda Doni Monardo, Mayor Jenderal TNI. Untuk salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Sekretariat Umum Magno Letnan Kolonel Infantri 505-540. Pelaksanaan penanggalan tanda siswa, pemasangan baret Kopassus, penyematan tanda kualifikasi komando, pemasangan pisau komando, penerimaan ijazah, dan pembacaan janji prajurit komando. Iya.
Hari ini pada setiap saat, tempat, dan keadaan bagaimanapun. hari ini. Anggaran anak siswa, pasangan Haji Kopassus, penempatan tanda kualifikasi komando, pasangan pisau komando, penerimaan ijazah dan pembacaan janji prajurit komando telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Balik kanan, balik kanan. Ayo. Amanat. Pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahat. Untuk latihan. Istirahat. Teman. Roll. Bu, era kita. Yang terhormat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko MD, Komandan Jenderal Kopassus ke-22 tahun 2007-2008. Yang terhormat Mayor Jenderal TNI Maliki Mukti Papuspom TNI, Brigadir Jenderal TNI Rudiono Edi Kadis Litbang Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Mulyanto, mantan Komandan Puspipassus Kopassus, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Edison. Yang saya hormati pula Bapak Bupati Cilacap, Ketua DPRD Cilacap, dan Muspida Kabupaten Cilacap atau yang mewakili para unsur pimpinan TNI Polri yang berada di wilayah Cilacap, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Cabang BS Kopassus, beserta staf yang saya hormati, para mantan pembina dan pelatih kursus komando hadir di tengah-tengah kita, hampir 100 orang, tamu undangan khususnya keluarga lulusan Pendidikan Komando Angkatan 97 yang berbahagia, peserta upacara, hadirin dan para mantan peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali amanat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridho dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara penutupan pendidikan komando Angkatan 97 tahun ajaran 2014 dalam keadaan sehat walafiat. Berkenaan dengan telah selesainya seluruh rangkaian pendidikan komando Angkatan 97, selaku Komandan Jenderal Kopassus dan pribadi, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan para mantan peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan komando. Semoga keberhasilan yang diraih itu dapat menjadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas pengabdian para prajurit dalam mengemban tugas keprajuritan di masa yang akan datang
yang semakin dinamis dan kompleks serta penuh tantangan. Hadirin undangan dan para mantan peserta didik sekalian yang saya banggakan. Sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum pendidikan di Sekolah Komando, kursus komando ini bertujuan untuk mendidik dan mengembangkan kemampuan prajurit yang berjiwa sabta marga agar memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai prajurit komando, terutama dalam melaksanakan operasi-operasi komando dan operasi khusus lainnya. Diharapkan dengan ramuan kurikulum pendidikan sedemikian rupa akan menghasilkan kemampuan individu prajurit komando yang tangguh. Hal ini sesuai dengan ciri khas prajurit komando bahwa kekuatannya terletak pada kemampuan individu seperti kemahiran menembak, bela diri, melaksanakan survival, kemampuan dalam melaksanakan operasi gerilya dan juga lawan gerilya, kemampuan dalam mendekati sasaran, tangguh dalam melintasi berbagai macam bentuk medan dan cuaca, mahir dalam menggunakan berbagai jenis senjata termasuk senjata tradisional, mampu merakit berbagai jenis jebakan, mampu menggunakan berbagai alat sederhana untuk melumpuhkan lawan. Namun demikian, dihadapkan dengan perkembangan situasi dan kondisi serta dimensi ancaman, maka kekuatan prajurit Kopassus tidak lagi semata bertumpu pada sejumlah kemampuan individu tersebut, akan tetapi juga perlu didukung oleh kedekatan prajuritnya dengan masyarakat. Jika kita berkelibat sejenak pada pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman, maka kedekatan tersebut adalah sesuatu keniscayaan. Karena tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Pesan tersebut mengandung makna bahwa prajurit Kopassus yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus senantiasa dekat dan berjuang bersama-sama dengan masyarakat pada umumnya. Diharapkan dalam setiap diri prajurit Kopassus tidak berkembang pemikiran bahwa lebih istimewa dari kelompok masyarakat lainnya. Yang membedakan dengan masyarakat hanyalah bidang tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh negara. Sesuatu yang sudah teruji selama perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan ialah bahwa kekuatan bangsa kita terletak pada kerjasama antara TNI dan rakyat. TNI bisa menjadi kuat karena mendapat dukungan rakyat. Tanpa dukungan rakyat, TNI bukanlah apa-apa. Oleh karenanya, prajurit komando sebagai bagian dari TNI harus dapat memberikan dharma bakti terbaiknya demi bangsa dan negara, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang. Diyakini melalui kebersamaan dengan masyarakat inilah, maka prajurit Kopassus akan dapat mencapai keberhasilan dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Peserta upacara sekalian yang berbahagia, saya menyadari bahwa pendidikan komando tidaklah ringan. Latihan yang baru saja kalian ikuti merupakan salah satu latihan terberat yang diselenggarakan oleh militer di dunia. Kalian telah melampaui berbagai ujian, antara lain berjalan kaki ratusan kilometer, berenang ribuan meter, membawa beban fisik hingga puluhan kilogram, merayap dengan ditembaki peluru tajam, bertahan hidup di hutan dan di rawa, tanpa bekal makan dan perlengkapan selama beberapa hari, dan menahan rasa kantuk yang luar biasa dengan tanpa dapat memejamkan mata sekejap pun. Saya yakin tidak semua tentara pada umumnya dapat melewati tantangan latihan seberat ini. Namun demikian, semangat pantang menyerah, motivasi yang tinggi, serta doa kalian telah berhasil menyelesaikan latihan yang bisa dikatakan melampaui ambang batas kemampuan manusia normal. Oleh sebab itu, keberhasilan ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Sebagai perwujudan rasa syukur, hendaknya kalian senantiasa berketetapan untuk selalu menjaga dan mempertahankan kualifikasi prajurit komando dimanapun kalian berada dan bertugas sebagaimana janji prajurit komando yang baru saja kalian ikrarkan bersama. Hendaknya janji prajurit komando tersebut bukanlah sesuatu seremoni semata yang akan berlalu seiring dengan selesainya pendidikan, namun harus selalu melekat dalam diri hati sanubari setiap prajurit komando.
Kekuatan seorang prajurit komando terletak pada jiwa juang yang tinggi, semangat pantang menyerah, dan memiliki jiwa korsa serta kerjasama yang baik dalam menyelesaikan suatu misi. Prajurit komando harus senantiasa berjuang tanpa pamrih, ikhlas mengorbankan jiwa raganya demi tetap tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara memegang kewajiban itu. Lagi pula, sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh, tunduk pada pimpinan atasannya dengan ikhlas mengerjakan kewajibannya, tunduk kepada pemerintah dan pimpinannya. Inilah yang merupakan kekuatan dari suatu tentara. Saya yakin dan percaya, dengan berpegang pada sesanti tersebut, kalian sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia akan mampu menjalankan suatu kewajiban dan tugas dimanapun berada. Peserta upacara dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Sebelum mengakhiri amanat ini, pada kesempatan yang baik, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Kolonel Infanteri Iwan Setiawan beserta jajarannya yang telah bekerja keras melaksanakan seluruh proses pendidikan sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung maupun Bandung Barat dan sekitarnya. Masyarakat sepanjang rute latihan yang terbentang sejauh kurang lebih 500 km dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat Cilacap dan sekitarnya, dan khususnya juga para pimpinan lembaga permasyarakatan yang ada di wilayah Nusa Kambangan ini. Serta semua pihak yang telah ikut mendukung terlaksananya pendidikan komando ini dengan baik. Diiringi harapan, semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian amanat saya. Akhirnya saya ucapkan selamat bertugas dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Demikian, terima kasih, selesai. Komando! Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Ayo, bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Siap-siap pasang karet ibunya. Tegak senjata! Undangan dimohon berdiri.
Mars Komando. Undangan disilahkan duduk kembali. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara penutupan pendidikan kursus komando Angkatan 97 tahun ajaran 2014 selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Komandan yang berpedang, sarungkan, pedang! Seluruhnya istirahat di tempat. Acara tambahan penyematan tanda kualifikasi komando secara massal. Perhatikan mantan siswa komando 97. Siap! Gerak! Depan senjata! Gerak! Lari maju! Jalan! Orang tuanya siap akan Lari tempat! Gerak! Hati! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Kepada yang terhormat Danjen Kopassus beserta staf jajarannya, para perwira, pembina, pelatih, ibu-ibu persit, serta tamu undangan, dimohon kesediaannya untuk menyematkan tanda kualifikasi komando secara massal kepada para mantan siswa. Dipersilakan untuk ibu-ibu, orang tua mencari putranya masing-masing. Untuk siswa yang tidak ada orang tua, maju ke depan, ke bawah tiang bendera. Siswa yang tidak ada orang tua, maju di bawah bendera. Kemudian untuk media, silakan yang mau mengambil gambar masuk di tengah-tengah pasukan beserta keluarga. Yang tidak ada orang tuanya, maju di bawah tiang bendera. Komandan Jenderal beserta staf akan menjadi orang tua kalian.
Untuk yang tidak ada orang tuanya siswa bentuk satu saf di tiang bendera. Dua saf bentuk dua saf. Ambil jarak. Bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya dicari yang teliti. Jangan salah anak, karena wajahnya sama semua. Iya. Saya tak golek. Ya, sayang. Makatin di tah. Saya minta golek. Ini bapakmu kah? Kok dia cari ke sana sama Sasi? Kenapa kamu diam? Berhasil. Masaan nggak datang. Iya nanti sama Sasi datang. Sasi dari tadi cari. Aku lihat mama kok. Bapak mundi toh Sasi barang mundi. Bapak mundi. Karet itu. Karet. Piye le sehat ora kowe? Alhamdulillah. Kuat ya. Ya ini. Ya ora apa-apa le. Sehat. Alhamdulillah. Ora apa-apa. Alhamdulillah. Ya rek, dengan kok kepiye ngenteni anu bakti. Ngenteni aku apa? Ini kate. Enggak sama sini. Gua tunggu nih sih. Nanti keluarkan itu. Ayo. Mas Toma. Mas Koko. Langsung ketemu ya. Ayo aku langsung ke Sasi. Rita mana? Golek Rita. Aku langsung ketemu nang kene. Ya dindokke. Rita golek sing nek ilang kon nangis kok. Tapi nganu rentanane. Papakku sing bilang. Foto sih. Jangan mau tuh. Oh, kita diam. Sasi mbita Sasi. Kita golek iku nangis ilang. Mama ndi mbita? Ada mantan siswa Lambok Marpaung. Mana sini?
Foto-foto ya, foto. Mantan siswa Ahmad Saiful Rohman. Ada Ahmad Saiful Rohman ditunggu orang tuanya di protokol. Karo ibune ro kamase. Karo ibune ro kamase, bapake tinggal nang kono rame. Sasi ndi? Ada mantan siswa Ahri Yulianto dari Kediri. Muhammad Ansori dari Cirebon ditunggu di sumber suara. Antri. Muhammad Ansori. Ya. Mantan siswa Ahmad Saiful Rahman merapat ke tenda protokol. Ahmad Saiful Foto Rahman. mas, foto. Mantan siswa Muhammad Ansori. Ahmad Syarif, mantan siswa Ahmad Syarif. Mantan siswa Ahmad Syarif rapat ke tenda protokol ditunggu orang tuanya. Mantan siswa Nugroho Gali Permadi. Mantan siswa Nugroho Gali Permadi merapat ke tenda protokol ditunggu orang tua. Untuk pelatih Akid, Sersan Akid akan merapat ke sumber suara, ke protokol. Saya hadap sana. Oh, saya Pak sama saya. Emieri, mantan siswa Emieri dari Palembang ditunggu orang tuanya. Kemudian mantan siswa Danang Maulana. Ahmad Saiful Rizal. Ditunggu di protokol. Nama-nama yang disebutkan merapat ke protokol, tenda protokol. Mantan siswa Rajib Karim. Mantan siswa Ahmad Saiful Rizal. Merapat ke sumber suara.